Oke, halo rekan-rekan sekalian. Jadi di kesempatan kali ini saya mau share tentang proyek literasinya ya. Jadi kan kita ngikut murid nih. Selasa, Rabu kita baca buku. Kemudian Kamis ada sharing di kelas-kelas aja sih. Kalau rekan-rekan yang non wali kelas berarti boleh lanjut baca gitu. Kemudian di hari Jumat kita proyeknya itu membuat jurnal literasi. Nah, jurnal literasi yang dipakai itu kan dalam Google Sites ya. Tuh, jadi di kesempatan kali ini saya mau coba share pada rekan-rekan sekalian bagaimana caranya kita menggunakan Google Sites ini untuk membuat jurnal baca masing-masing. Tuh. Nah, yang pertama saya mau coba kasih tahu dulu gimana aksesnya. Oke, bagaimana mengakses filenya. Rekan-rekan, silakan boleh buka either email ataupun Drive atau ya aplikasi Google lah tuh, yang nantinya kan rekan-rekan bisa nemu di bagian kanan atas yang ada di samping akun kita gitu. Nah, di bagian kanan atas itu ada 9 titik Google Apps ya, aplikasi-aplikasi Google ya. Nah, rekan-rekan klik kemudian cari scrolling gitu yang namanya sites. Oke, cari yang namanya sites. Ini bisa diatur sendiri ya, mau posisinya di mana. Kalau punya saya udah atur di sini. Kalau rekan-rekan pengen atur di bagian atas pun boleh. Rekan-rekan klik, tahan, kemudian drag, lepas. Tuh, oke. Nah, silakan rekan-rekan atur sendiri mau ditaruh di mana. Kalau saya pilihnya di bagian sini aja. Nah, waktu rekan-rekan klik nanti akan langsung dibawa ke tampilan yang tadi tentunya ya, Google Sites yang tadi. Nah, pastinya rekan-rekan minimal punya satu sites. Oke, rekan-rekan pasti punya minimal satu sites, yaitu proyek literasi di tampilan ini, di tampilan home-nya sites gitu. Kalau yang ini kemungkinan tidak ada tuh, karena saya nggak share ini ke rekan-rekan. Yang di share itu yang ini nih, proyek literasi ya. Jadi rekan-rekan pastinya punya bagian ini tuh. Nah, jadi silakan diklik proyek literasinya untuk akses gitu ya. Nah, ini loading bentar. Nah, langsung dibawa ke menu editing. Oke, jadi ini menu editingnya, menu editing untuk menulis di sites itu sendiri ya. Nah, rekan-rekan cukup fokus ke bagian masing-masing saja ya. Rekan-rekan silakan fokus ke bagian masing-masing saja. Jadi pas masuk ke menu ini, silakan arahkan kursor ke menu teachers. Oke, nanti kan akan muncul tuh drop down nama-nama rekan-rekan semua. Tuh ya. Rekan-rekan ada di situ, silakan pilih. Jadi kalau saya berarti pilihnya Mr. Evans gitu ya, punyanya saya gitu. Tampilan punya saya dengan tampilan punya rekan-rekan pastinya berbeda. Kenapa? Karena ini sudah saya tambahkan, saya sudah sempat isi-isi juga. Kalau punya rekan-rekan pastinya masih kosong ya, ini masih kosong tuh ya. Punya Mr. CV juga masih kosong. Punya Mr. Rom juga masih kosong, punya Mr. Suparto juga masih kosong. Nah, punya Mr. Franz itu udah ada karena kemarin sempat coba-coba juga kan sharing ke anak-anak murid. Jadi udah ada tampilannya di situ. Nah, jadi silakan nanti rekan-rekan boleh buat sendiri, desain sendiri tampilan halaman masing-masing. Tuh, tampilan halaman masing-masing. Nah, ini saya coba tunjukkan. Ini punya saya ya, sekali lagi ini punya saya. Di bagian atas idealnya ada judul proyek literasi masing-masing. Tuh, proyek literasi masing-masing sama keterangannya juga sih. Jadi kalau punya saya pakai judulnya Better at Teaching Nowadays, atau gimana sih cara supaya bisa lebih baik lagi dalam pengajaran, dalam mengajar di zaman sekarang. Tuh. Nah, di situ saya ada tuliskan deskripsinya ya. Saya ada tuliskan deskripsinya itu di bagian atas. Mau tambahkan foto atau gambar yang gambar ilustrasi juga boleh. Mau tambah foto foto rekan-rekan pun silakan aja, silakan atur sendiri.
kita fokusnya di sini menulis jurnal. Jadi kalau template, desain segala macam silakan rekan-rekan atur sendiri gitu ya. Tuh, yang pasti bagian atas sangat disarankan dalam bentuk judul. Oke. Nah, gimana cara nambahin yang model begini? Nah, di bagian kanan nih, di bagian kanan ini ada pilihan layout. Ya, ada pilihan layout. Kalau rekan-rekan mau bisa coba yang ini nih, yang paling kiri atas yang ada gambar, terus ada judul, ada deskripsi. Itu yang saya pakai di sini sih. Jadi untuk rekan-rekan klik, nah muncul yang seperti ini nih, bisa diedit. Ini untuk gambar. Kalau rekan-rekan mau tambahkan gambar, klik aja, nanti akan ada pilihan mau ditambahkan gambar dari mana, atau mau video juga boleh. Jadi gambarnya itu bisa upload, bisa dipilih dari apa namanya, URL atau Google Drive atau dari manapun itu ya. Atau bisa juga dari Drive langsung mau diambil, masukin situ, YouTube, kalender, map. Jadi ini tambahan untuk media gitu ya. Di sini untuk judul. Jadi rekan-rekan silahkan tulis judul. Nanti di bagian bawahnya deskripsi. Gitu ya. Aduh, ini salah nih, harus dihapus kelebihan. Ya udah, ini ada tombol hapus. Silakan hapus, nanti hilang dia. Kayak gitu ya. Nah, untuk bagian ini opsional saja. Rekan-rekan mau tambahkan silakan, kalau tidak juga tidak masalah. Di sini nantinya saya akan posting, ini untuk punya saya ya, tentang buku apa aja sih yang saya baca tuh ya, buku yang dibaca. Jadi di sini karena saya pengen coba, ini ada deskripsinya gimana sih mengajar di zaman sekarang. Tapi kita nggak boleh lupa sih, untuk mengajar kita perlu landasan yang oke, kita perlu tempat pijakan yang kokoh. Jadi saya mulai dengan filsafat. Saya mau belajar lagi soal filsafat pendidikan Kristen secara khusus ya. Jadi bukunya ada. Oke, saya masih punya bukunya. Nah, kemudian yang kedua apa, ini masih mau ditentukan. Sebenarnya sudah ada sih, cuman karena belum dibaca jadi nanti aja ditaruh di situ ya. Nah, kemudian ini yang penting. Bagian jurnalnya. Nah, kalau rekan-rekan lihat ini kan kosong ya, cuman ada minggu pertama, minggu kedua. Sebenarnya ini drop down, collapse, apa sih istilahnya ya, pokoknya itulah. Jadi pencet yang panah ini, panah ke bawah itu, nanti muncul tuh menunya gitu ya. Cara buatnya seperti apa? Cara buatnya itu, rekan-rekan, loh kok nggak mau naik dia? Nah ini dia. Rekan-rekan pilih aja collapsible text atau ya yang simbolnya begini. Kalau rekan-rekan pakai tampilan bahasa Indonesia, berarti ini dalam bahasa Indonesia semua sih. Dia pilihan yang atas ini, yang ada panah atas bawah terus ada garis gitu, mirip huruf I tapi bukan I, hanya mirip doang simbolnya gitu ya. Nah, rekan-rekan klik. Oke. Nah, rekan-rekan klik. Nanti ini kalau seumpama nih, aduh kok dia di sini, kok mau pindahin, ya udah pencet tuh, nanti sampai muncul simbol panah gitu, klik terus drag gitu ya. Nah, misalnya ini kan baru minggu kedua nih, saya mau tambah minggu ketiga. Jadi ini urutannya sesuai dengan masing-masing ya. Kalau rekan-rekan mau mulai nulisnya minggu ini, berarti minggu ini minggu pertama. Atau rekan-rekan sudah punya nih pas minggu lalu, ya udah berarti minggu lalunya minggu pertama, minggu ini ya minggu kedua gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan tadi kan udah nih bagian atas itu judulnya. Nah, judulnya ini bisa disesuaikan lagi sih, jenis hurufnya, font stylenya apa, font size-nya seberapa, mau dibikin bold, italic, underline, atau warnanya mau diganti. Semuanya itu bisa diubah di tampilan ini ya. Tuh. Mau posisinya, oh rata kiri, oh dia rata tengah, oh dia rata kanan. Tuh. Kalau saya bikinnya selang-seling sih. Minggu ganjil saya bikinnya rata kiri, minggu genap saya bikinnya rata kanan, supaya pas buka nanti gampang.
Saya pas buka nanti gampang. Nah, kalau sudah apa tuh untuk mau menulis misalnya ini ya, di minggu pertama diklik dulu tuh bagian yang minggu pertamanya, kemudian mau diisi nih ya macam ini contoh aja, ini contoh aja tuh, bla 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 misalnya kan mau tulis. Nah minggu ketiga dipilih, nanti langsung di situ aja diketik, oh minggu ini saya baca bukunya di halaman bla 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 gitu kan. Nah nanti ini sudah nih, misalnya kan kita komponen utamanya adalah jurnal, berarti ya judul sama catatannya. Sekali lagi ini opsional, bagian ini opsional, mau dibuat silakan, kalau tidak juga tidak masalah karena kita fokusnya ke jurnal gitu ya. Nah kalau sudah rekan-rekan silakan publish. Kok publish? Ya supaya apa yang rekan-rekan tulis itu muncul nanti di Google Sites-nya. Jadi rekan-rekan publish. Oke. Nah nanti langsung aja pilih publish, publishing, tunggu dan selesai. Kalau rekan-rekan mau preview nih, mau lihat nanti tampilan di, kalau orang mau akses atau kita bukan sebagai pengedit nih ya, mau melihat nanti tampilannya seperti apa, rekan-rekan silakan ke menu preview ini. Oke, diklik. Nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat, oh kalau dari smartphone tampilannya kayak gimana ya, oh begini. Oh kalau dari tablet tampilannya gimana ya, oh begini. Dari monitor komputer atau laptop tampilannya gimana ya, oh begini. Jadi rekan-rekan boleh lihat, oh gitu ya, minggu pertama dia bacanya apa, oh gitu, minggu kedua, minggu ketiga, seperti itu ya. Aduh ini ketutupan kamera tombol-tombolnya di bagian sini, di sini itu ada tombol silang harusnya untuk keluar dari preview ya, seperti itu. Oke. Nah nanti rekan-rekan silahkan tambahkan sendiri, misalnya di sini ya, tambahin aja ini, kemudian mau ditulis apa, saya tambahin buat semuanya deh ya. Jadi silahkan atur judul sama ada visualnya, sarannya sih gitu. Ya Mr. Franz sudah, jadi silahkan disesuaikan lagi ya. Tuh. Nanti kalau seumpama rekan-rekan guru yang lain mau juga nih pakai Google Sites, silakan hubungi saya, nanti saya tambahkan nama rekan-rekan di sini. Gitu. Misalkan kalau rekan-rekan yang ngajar SD SMP juga nih, terus mau juga Lauso Agus misalnya kan, atau Miss Riri, Miss Lisa mau juga tuh, nanti saya tambahin di sini namanya. Kalau memang mau pakai ini juga, Tuh, ini fasilitas yang dianjurkan untuk guru-guru SMP yang full di SMP, ngajarnya di SMP. Ini kan kita ya ada yang di SD, ada di SMP. Jadi untuk yang memang di SMP ya kita pakai ini. Rekan-rekan yang lain ya disesuaikan aja. Mau punya catatan sendiri pun silakan. Jadi ini kenapa rekan-rekan guru di SMP pakai, karena kita mewajibkan anak-anak murid untuk pakai. Jadi anak-anak murid-murid pakai, kita juga pakai. Kita melakukan apa yang kita minta. We walk what we talk. Tuh. Walk the talk. Tuh ya, melakukan apa yang kita minta. Kayak gitu sih. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nanti di grade 7, 8, 9 ini punya anak-anak. Ini punya anak-anak murid di situ, kita yang di teachers. Oke. Nanti silakan boleh dicek Google Sites yang ini ya, proyek literasinya. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.